Miris ya lihat Menteri Agama kita, mimpin doanya kok agak lain, kayak ada jilat-jilatnya dikit. Karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial. Ya, hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami. Ini Menteri Agama lagi baca doa atau lagi menjilat penguasa? Kita sering heran kenapa sekarang orang makin gampang bercandain agama. Coba lihat kelakuan para petingginya. Kemarin, ex-Menteri Agama dibacain selawat rame-rame saat sidang kasus korupsi. Sekarang, Menteri Agama justru menggunakan istilah-istilah Islami seperti syukur, ikhtiar, bahkan ayat Al-Quran untuk menghias statistik proyek pemerintah. Yang jadi pertanyaan, mana doa dan ucapan bela sungkawa untuk korban bencana alam di NTT? Gak ada tuh. Mana pembahasan soal penanganan bencana di Sumatera yang sampai sekarang belum selesai? Mana harapan tentang perbaikan ekonomi negara? Padahal dulu ada yang koar-koar bilang solusi menghadapi dolar naik adalah dengan doa, bukan demo. Mana? Tapi ketika bicara soal pencapaian pemerintah, dengan presisi bisa menyebut angka 77,84%. Jadi masalahnya bukan soal doa, bukan juga soal ayat Al-Quran. Yang jadi masalah adalah ketika simbol dan bahasa agama dipakai untuk memoles citra kekuasaan. Sementara penderitaan rakyat justru tidak mendapatkan porsi yang sama. Kalau membaca surat Ad-Duha lalu dihadiahi miras, itu dianggap penistaan agama. Lalu kalau bahasa agama dipakai untuk membungkus dan menjilat penguasa, itu namanya apa? Salam logika. Seumur-umur gue menjadi orang yang beragama, kagak pernah ada pemuka agama yang doanya selayaknya laporan ke atasan begini. Masa sih doa isinya laporan statistik? Ini beneran doa kemerdekaan yang isinya semua pujian untuk penguasa ditambah angka statistik. Gua pikir nih bakal ada doa untuk korban bencana alam, doa untuk orang-orang yang keracunan makanan, doa untuk dijauhkan dari krisis ekonomi, doa untuk menjaga lisan agar pidato tidak salah terus. Kagak ada tuh semua itu. Benar-benar ya, di lingkungan Pak Presiden itu jauhkanlah dari para penjilat. Satu lagi, masa iya memperingati kemerdekaan RI yang ke-81 yang dikibarkan malah foto presiden pakai pesawat? Ini permintaan presiden atau ulah para penjilat? Kan harusnya yang dikibarkan itu bendera Indonesia merah putih, bukan fotonya Pak Prabowo. Ini kutipan doa dari Pak Menteri Agama waktu upacara HUT RI yang bikin warganet se-Indonesia langsung tepok jidat. Coba kalian nilai sendiri. Tuhan bukan BPS, Pak. Tengoklah ini, masa iya doa sama Tuhan pakai sebut angka desimal? Kayak mana nggak pening netizen dengarnya, cok? Semua itu dimungkinkan karena engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85%. Warganet, sejak kapan Tuhan minta laporan data Badan Pusat Statistik saat upacara? Macam mau presentasi proyek pula dibikin, Pak. Udah pakai koma-komaan lagi, 77,85%. Apa nggak heran kalian? Orang berdoa itu merendah, minta ampun. Ini malah pamer pencapaian indeks ke langit. Doa kok pilih kasih. Nah, bagian ini yang paling bikin dada warganet sesak dan jengkel setengah mati. Seandainya hari ini engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami. Egois sekali kedengarannya. Rakyat bawah lagi mengap-mengap nyari makan. Banyak daerah lagi kena bencana. Kok malah kuota doa yang cuma satu itu dikasih untuk presiden kita? Ya kalau doanya untuk kepentingan rakyat. Kalau doanya itu buat keselamatan seluruh rakyat, bukan malah disembahkan semua buat penguasa. Macam betul aja, cok. Berdoa atau lagi kampanye, Pak.
Terakhir, bagian yang dinilai warganet kental kali aroma asal Bapak senangnya di bawah Presiden kami Bapak Haji Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran. Berbagai program strategis kini sudah dirasakan manfaatnya. Warganet ini mau ibadah apa mau kampanye terselubung. Masa iya nama lengkap presiden sama wakil presiden di absen satu-satu di depan Tuhan. Baru itu dipuji-puji pula program kerjanya. Hello Pak Menteri Agama, Tuhan udah mah tahu. Nggak perlu dikasih tahu siapa yang lagi menjabat sekarang. Warganet pun langsung nyinyir, ini doa kenegaraan atau teks pidato laporan pertanggungjawaban dinas yang salah podium. Berubah fungsi jadinya, cok. Nah, pembacaan doa oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar dalam upacara HUT RI ke-81 di Istana menuai sorotan warganet. Doa yang dipanjatkan pada Senin itu dinilai berbeda dari doa-doa sebelumnya. Pasalnya, dalam doanya, Menteri Agama menyebutkan angka statistik kerukunan sosial keagamaan mencapai 77,85%. Nah, angka tersebut disebut sebagai capaian tertinggi yang belum pernah diraih sepanjang sejarah bangsa. Tak hanya itu, doa juga menyinggung berbagai program strategis pemerintahan Prabowo Gibran yang disebut telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Isi doa ini pun ramai jadi perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan kenapa doa tersebut terkesan seperti laporan kinerja, bukan doa yang syarat kerendahan hati. Ada pula yang menilai isi doa lebih terdengar seperti pujian kepada pemerintah dibanding permohonan kepada Tuhan. Beberapa warganet bahkan menyebut nada doa itu terkesan menyombongkan capaian, bukan menunjukkan sikap tawadu di hadapan Tuhan. Kritik keras juga muncul dengan sejumlah warganet menyebut isi doa terkesan lebih berlebihan, memuji sosok presiden. Perbincangan ini pun ramai menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Doa Menteri Agama Nazaruddin Umar di upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka mendadak jadi perbincangan, bukan karena khidmatnya, tapi karena isinya di hadapan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Beliau menyebut capaian indeks kerukunan sosial keagamaan 77,85% yang diklaim tertinggi sepanjang sejarah bangsa. Mengapresiasi berbagai program pemerintah sampai memanjatkan kalimat, seandainya hari ini engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami. Dan potongan videonya langsung viral dengan sindiran warganet. Ini doa apa laporan statistik? Sebagian menilai doa itu lebih mirip laporan kinerja kementerian. Sebagian lain membelanya sebagai bentuk syukur yang sah dalam tradisi keagamaan. Sementara soal bencana, doa di istana memuat permohonan umum agar bangsa dijauhkan dari fitnah dan bencana, dan di forum terpisah pada hari yang sama menyerukan doa serta solidaritas untuk korban gempa NTT, Sumut, Sulteng, sebuah doa kenegaraan yang berakhir jadi perdebatan nasional. Disuruh berdoa, malah Tuhan diberi laporan ABS. Kocak. Nih, langsung simak cuplikan videonya. Hambamu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Saya akan lawan. Ya Allah, ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian.
Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Saya sudah mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Agama sampai selesai. Dan sangat disayangkan ya, tidak ada satu kata pun doa untuk saudara-saudara kita yang mengalami gempa di NTT. Padahal ya, mereka juga satu bangsa dan satu tanah air. Tapi kenapa ya tidak ada satu kata pun doa untuk mereka? Kenapa? Malah kalau diperhatikan doanya itu seperti laporan statistik. Kami bersyukur di bawah pemerintahan Prabowo Gibran tercapai puncak kerukunan agama tertinggi 77,85%. Ini apa-apaan? Padahal ya intoleransi itu masih jelas terjadi di depan mata kepala kita semua. Mungkin masih ada yang lupa ya. Pada bulan Mei 2026, ibadah jemaat gereja di Bantul dibubarkan secara paksa. Kemudian pada bulan Juni 2026 terjadi penolakan pembangunan gereja di Solo, Jawa Tengah. Jadi sudahlah ya, jangan bicara soal angka dan data yang sering kali dimanipulasi. Apalagi itu dilakukan di depan yang maha kuasa. Nah, yang lebih parahnya lagi, Menteri Agama juga mengatakan dalam pidatonya, seandainya engkau hanya menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami karena doanya pasti berdampak bagi seluruh bangsa. Jadi begini ya Pak Menteri Agama yang terhormat. Doa yang paling diijabah itu adalah salah satunya doa orang-orang yang teraniaya. Doa orang-orang yang terdolimi. Nah pertanyaannya sekarang adalah siapa yang sering berbuat dolim? Siapa coba? Doa dari Menteri Agama ini perlu dikoreksi teman-teman, supaya di kemudian hari tidak ada lagi doa yang mengandung unsur makna seandainya. Hanya ada satu doa yang akan dikabulkan, atau hanya ada satu doa yang engkau perkenankan ya Allah. Itu tidak boleh. Kata seandainya itu adalah akar yang nantinya muncul kalimat atau kata di dalam doa yang tidak optimis, tidak yakin, tidak percaya bahkan kepada qadarullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berkata di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2664. Rasulullah berkata, wa in asobaka syai'un, dan jika engkau ditimpa sebuah musibah, sesuatu musibah, fala takul, maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada, seandainya aku melakukan begini dan begitu. Itu kan diawali dengan kata seandainya, akhirnya muncul begini dan begitu. Tidak boleh berdoa dengan kalimat yang mengandung unsur seandainya.